Bab 1106, Puncak Akhir Roh Kudus, Energi yang Mengerikan. Chen Chang'an membawa Amiao dan menunggangi burung 9 warna ke dalam kuil abadi. Dia masuk secara terbuka dan tidak bermaksud menyembunyikan jejak apapun. Jadi, pintu masuk ke kuil abadi juga muncul di depan semua orang. Melihat pintu masuk ini, semua orang tercengang. Tuan meninggalkan pintu keluar di sini. Seseorang menelan ludah, kalau begitu, apakah kita akan memasuki istana abadi melalui pintu masuk ini? Tidak takut mati. Senior meninggalkan pintu masuk di sini, mungkin hanya menunggu kita masuk. Ya, senior baik hati dan harus menjadi pintu masuk bagi kita. Mari kita masuk ke istana abadi untuk minum sup. Pernyataan ini masuk akal. Senior makan daging, dan kita berhak minum sup. Petik 2. Petik 2. Semua orang berbicara tentang apakah akan memasuki istana surgawi abadi atau tidak. Namun, belum ada yang berani memasuki istana abadi. Tidak mungkin, kekuatan Chen Chang'an terlalu menakutkan. Dia memandang rendah dunia dan turun ke sini dengan cara yang tak terkalahkan. Dengan mengangkat tangan, semua orang yang hadir dapat dibunuh. Dapat dibayangkan betapa semua orang takut pada Chen Chang'an. Namun, pada saat ini, suara keras terdengar dari langit berbintang di kejauhan. Seekor burung 9 warna datang. Di atas kepala burung 9 warna itu berdiri seorang pemuda berpakaian kuning, tetapi pelipisnya berwarna putih. Dia jelas telah hidup lama. Napas yang keluar darinya bahkan lebih mengerikan. Ini burung 9 warna lainnya. Aku kenal orang ini. Dia adalah leluhur keluarga Huang di galaksi Huangquan, Huang Litian. Dia pasti datang untuk istana surgawi abadi. Dia ingin menjadi pemilik istana surgawi abadi ini dan menguasai langit berbintang tingkat pertama. Petik 2. Bukankah dia di sini untuk mencari kematian? Orang tua itu adalah eksistensi mengerikan di tahap akhir Roh Kudus yang dapat membunuh Roh Kudus dengan satu tamparan. Itu belum tentu. Kamu lihat di belakang Huang Litian, masih ada orang misterius yang berdiri. Napas di tubuhnya lebih mengerikan daripada napas Huang Litian. Mungkinkah, sementara semua orang berdiskusi, Huang Litian telah mendorong burung 9 warna itu ke istana surgawi abadi. Saat Huang Litian memasuki istana surgawi abadi, para biksu yang hadir juga memasuki istana surgawi abadi dengan keberanian. Dalam pandangan mereka, istana abadi penuh dengan peluang dan harta karun. Jika Anda tidak pergi, Anda tidak mendapatkan apapun. Tetapi jika Anda masuk, Anda juga bisa mendapatkan hal-hal baik di istana surgawi abadi. Terlebih lagi, Huang Litian memimpin. Memikirkan hal ini, para pembudidaya yang tidak berani memasuki istana abadi, pikiran mereka juga mulai aktif. Berubah menjadi pelangi para dewa dan memasuki istana abadi. Di istana abadi, Chen Chang'an masuk bersama Amiao. Dalam sekejap, energi agung menyapu seperti lautan badai. Amiao terkejut, energi yang mengerikan. Segera setelah itu, Amiao merasa bahwa kultivasinya meningkat pesat. Chen Chang'an juga memperhatikan bahwa kekuatan Amiao meningkat. Dia menyipitkan matanya sedikit, energi semacam ini tidak sederhana, saya tidak menyangka itu akan membantu Roh Kudus. Kemudian, Chen Chang'an menggunakan keterampilan sistem, semua makhluk hidup. Genggam tanganmu, energi mengerikan di langit digenggam dengan tamparan, dipadatkan dengan panik, menghilangkan kotoran, dan meninggalkan energi paling murni, yang diubah menjadi pil ajaib. Setiap pil ilahi mengandung energi agung yang dapat diserap dengan sempurna oleh para biksu. Dalam sekejap mata, ratusan ribu pil ilahi langsung dipadatkan. Amiao, kamu memurnikan pil ilahi ini. Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambaikan tangan.
Ratusan ribu pil ilahi ini menenggelamkan Amiao. Amiao dengan hati-hati memurnikan burung 9 warna. Saat setiap pil dewa disempurna, kan, energi yang mengerikan meletus di tubuh Amiao, seperti semburan gunung dan tsunami. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tingkat kultivasi Amiao benar-benar menembus langsung dari tahap akhir Roh Kudus ke puncak tahap akhir Roh Kudus. Dengan alam dewa leluhur, melangkah ke penguasa ilahi hanya selangkah lagi. Mata Amiao Mei membelalak, penuh keterkejutan. Ya Tuhan, aku menembus puncak Roh Kudus akhir begitu cepat. Chen Chang'an mengangguk, energi ini luar biasa. Tidak seperti yang dimiliki langit berbintang tingkat pertama. Tampaknya istana abadi ini penuh dengan harta karun. Kemudian, Chen Chang'an membuka mulutnya dan menarik napas. Di istana abadi ini, energi tak berujung berkumpul dengan gila-gilaan, membentuk satu demi satu pil dewa. Hanya dalam waktu setengah jam, puluhan juta pil dewa terkondensasi di dunia ini, dan ada aliran pil dewa yang terkondensasi. Chen Chang'an berencana untuk membawa pil dewa ini kembali ke bintang Tiongkok kuno dan membiarkan para biksu bintang Tiongkok kuno meminumnya. Pil-pil suci ini berguna bagi mereka yang kuat di alam Roh Kudus. Jika para biksu yang lemah meminumnya, mereka akan mengalami perubahan terlahir kembali. Bab 1107, Huang Litian yang marah, dihancurkan menjadi daging tumbuk. Di istana surgawi abadi, energi yang sangat besar ditelan oleh keterampilan Chen Chang'an semua makhluk hidup. Di belakang, leluhur keluarga Huang, Huang Litian, memimpin sekelompok orang kuat untuk mendorong burung 9 warna ke istana surgawi abadi. Mereka juga merasakan energi yang luar biasa ini. Satu persatu, terkejut. Ada desas-desus bahwa ada roh leluhur di istana surgawi abadi, yang dapat memungkinkan orang untuk berkultivasi dari alam Roh Kudus ke alam roh leluhur dan menjadi dewa abadi. Apakah energi ini adalah roh leluhur? Mata Huang Litian seperti obor, sangat panas. Ya, ini pasti ki roh leluhur. Saya merasa bahwa basis kultivasi saya di puncak Roh Kudus menyerap ki roh leluhur di sini, dan sudah ada tanda-tanda terobosan. Mungkin saya bisa menggunakan roh leluhur di sini untuk membiarkan orang tua itu menerobos puncak Roh Kudus, melangkah ke dewa leluhur, dan menjadi dewa. Berbicara tentang itu, Huang Litian bahkan lebih bersemangat. Pada saat yang sama, para kultivator yang berani masuk bersama mereka juga merasakan energi yang luar biasa ini. Roh leluhur yang legendaris, membantu basis kultivasi mereka yang sulit ditingkatkan selama puluhan ribu tahun mulai meningkat secara bertahap. Ini mengejutkan mereka satu persatu. Apakah ini istana abadi? Hei, sangat mengerikan, hanya datang ke sini, basis kultivasi akan rajin, saya memiliki intuisi, jika saya tinggal di kuil abadi untuk berkultivasi, mungkin dalam 1000 tahun, saya akan dapat menembus tahap tengah Roh Kudus. Ya, saya juga memiliki intuisi ini. Jika Anda dapat menjadi penguasa istana surgawi abadi, manfaat luar biasa apa yang bisa Anda dapatkan? Saya mendengar bahwa di istana surgawi abadi, ada harta yang tak terhitung jumlahnya dan pil dewa yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita dapat merebut istana surgawi abadi ini, saya tidak dapat membayangkan betapa menakjubkan pencapaian kita. Hehe, jika kamu ingin memenangkan istana surgawi abadi, itu adalah mimpi yang bodoh. Baik itu pemuda tak terkalahkan yang suka menamparkan orang, atau Huang Litian di belakangnya, mereka semua adalah makhluk menakutkan dengan kekuatan puncak. Aku takut istana surgawi abadi akan jatuh ke tangan mereka. Dan kita bersaing dengan mereka, maka hanya ada satu jalan keluar, dan itu adalah jalan buntu. Begitu kata-kata ini keluar,
pikiran semua orang yang awalnya bersemangat tiba-tiba menuangkan baskom berisi air dingin. Ya, jika kamu bersaing dengan makhluk-makhluk menakutkan itu untuk istana abadi. Ini benar-benar lentera di toilet, mencari kematian. Pada saat yang sama, tepat ketika semua orang lapar dan haus, dan menyerap banyak roh leluhur istana surgawi abadi untuk berkultivasi. Namun tiba-tiba, kekuatan hisap yang sangat besar datang dari kedalaman istana surgawi abadi. Kerumunan itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Roh leluhur di sini ditelan. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Bagaimana dengan energi agung itu? Mengapa energi agung itu tiba-tiba menjadi sangat tipis? Di sisi lain, Huang Litian, yang sedang berkultivasi sambil menunggangi burung 9 warna menuju kedalaman kuil abadi, juga tiba-tiba menemukan bahwa roh leluhur di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Huang Litian tiba-tiba membuka matanya tajam. Siapa yang begitu gila menjarah ki roh leluhur, sialan. Di sampingnya, seorang roh kudus berkata kemudian, orang itu ada di depan kita harus mempercepat patriark, itu masalah kecil baginya untuk menjarah roh leluhur, dan dia tidak boleh dibiarkan mengambil semua harta istana surgawi abadi. Pengadilan kematian, tatapan mata Huang Litian menjadi semakin dingin. Perintahkan burung 9 warna itu untuk pergi ke kedalaman kuil abadi dengan seluruh kekuatannya. Burung 9 warna, milik Huang Liti. Jauh lebih kuat daripada burung 9 warna milik Chen Chang'an. Ia melebarkan sayapnya dan terbang dengan sangat cepat. Setelah sebatang dupa, Huang Litian melihat seekor burung 9 warna terbang tanpa tergesa-gesa di depan. Aku melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di atas burung 9 warna itu. Sekarang, pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya. Artinya, sejumlah besar gas roh leluhur diubah menjadi pil dewa yang dikumpulkannya. Di samping Huang Litian, seorang roh suci terkejut. Kekuatan sihir macam apa yang digunakan orang ini untuk secara langsung mengubah ki roh leluhur menjadi pil obat, metode yang sangat mengerikan. Huang Litian mendengus dingin, orang ini tidak terkendali dan dengan panik menjarah energi roh leluhur, tetapi dia tidak menempatkanku di matanya dan sedang mencari kematian. Setelah itu, Huang Litian memikirkannya, dan mengorbankan sebuah prasasti batu berwarna tanah. Ini adalah senjata ajaib yang kuat, yang langsung membesar dan berubah menjadi gunung prasasti batu raksasa, menghancurkan kehampaan, memancarkan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Pergi, bunuh mereka. Huang Litian minum dengan suara rendah, dan langsung mendesak gunung prasasti batu raksasa untuk menghancurkan dan membunuh burung 9 warna di depan. Adapun Chen Chang'an dan Amiao di burung 9 warna, Huang Litian ingin membunuh mereka secara langsung. Hancurkan mereka menjadi bubur. Bab 1108, Huang Litian sudah mati, tinggalkan kamu sup. Kekuatan yang mengerikan, lempengan batu yang mengerikan itu, jatuh dengan kejam. Emi merasakannya. Saat berbalik, aku melihat lempengan batu besar di depan mata, dan kekuatan yang mengerikan meletus dari lempengan batu itu. Bahkan jika Amiao memiliki basis kultivasi puncak roh kudus, ketika dia merasakan kekuatan yang mengerikan ini, dia tidak bisa tidak merasa terkejut. Dan sekarang, Chen Chang'an mengambil tindakan. Dia hanya melirik dengan acuh tak acuh. Pandangan ini tampaknya dipenuhi dengan kehancuran dan kehancuran. Gunung lempengan batu raksasa itu hancur dalam sekejap dan berubah menjadi potongan-potongan. Melihat pemandangan ini, Huang Litian, serta Roh Kudus, semuanya terkejut. Huang Litian terkejut. Bagaimana ini mungkin? Pemuda itu hanya meliriknya secara acak, dan dia benar-benar menghancurkan senjata ajaibku.
Ini juga membuat Huang Litian melihat kekuatan tempur lawan yang kuat. Awalnya, Huang Litian berpikir bahwa berhadapan dengan pemuda berjubah putih di depannya hanya masalah menggenggam dengan ujung jarinya. Tetapi sekarang tampaknya kekuatan pemuda berjubah putih itu telah melampaui imajinasinya. Tidak pernah semudah itu untuk dihadapi. Pada saat yang sama, Chen Chang'an sudah berbalik dan menatap Huang Litian. Dalam sekejap, Huang Litian hanya merasa bahwa dia sedang diincar oleh binatang buas raksasa yang membentang dari zaman kuno. Tidak hanya Huang Litian yang memiliki perasaan ini. Roh Kudus di sampingnya, mereka juga merasakan hal yang sama. Tidak, kembali. Huang Litian memerintahkan burung 9 warna untuk mengungsi dengan cepat. Mata Chen Chang'an dingin, dan dia berkata dengan ringan, "Bisakah kamu melarikan diri?" Dia menggunakan kekuatan yang tak terkalahkan. Genggam tanganmu. Seketika, tangan raksasa terkondensasi di langit. Tangan raksasa ini, yang menutupi langit dan matahari, meraih Huang Litian dan yang lainnya. Pada saat ini, tampaknya waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan dalam sekejap, dia mengejar Huang Litian dan yang lainnya. Tangan raksasa itu jatuh. Kehancuran. Huang Litian ngeri, menyaksikan tangan raksasa itu jatuh, membunuh segalanya. Bahkan jika Huang Litian memiliki basis kultivasi puncak Roh Kudus, dia tidak dapat menahan sedikit pun perlawanan di dalam hatinya. Gemuruh. Itu adalah ledakan keras. Darah berceceran. Tubuh Roh Kudus yang kuat hancur total. Mereka semua difoto menjadi kabut berdarah, dan tidak ada yang lolos. Pemandangan ini benar-benar mengerikan. Kebetulan saja sekelompok biksu pemberani itu mengikuti burung 9 warna milik Huang Litian ke istana surgawi abadi. Mereka terkejut ketika melihat Huang Litian dan kultivator lainnya dipukuli sampai mati oleh tangan raksasa. Mereka semua pucat dan ketakutan, dan seluruh tubuh mereka gemetar tak terkendali. Sangat menakutkan. Huang Litian ini juga berani mencari masalah dengan pria tak terkalahkan yang suka menamparkan orang. Bukankah ini mencari kematian? Chen Chang'an membunuh Huang Litian dan yang lainnya dengan satu telapak tangan. Wajahnya setenang biasanya, dan tidak ada gelombang di gujing. Matanya acuh tak acuh, dan dia melirik biksu lainnya. Adapun para kultivator yang hadir, menghadapi tatapan Chen Chang'an, mereka hanya merasakan jantung berdebar-debar dan penuh ketakutan. Berlutut satu persatu, "Senior, ampuni hidupmu, maafkan aku, ini bukan urusan kami. Kami hanya ingin memasuki istana surgawi abadi dan melihat-lihat, dan kami sama sekali tidak punya ide untuk bersaing dengan senior untuk istana surgawi abadi." Petik 2. Para biksu yang hadir benar-benar takut setengah mati. Karena takut Chen Chang'an akan tanpa ampun dan membunuh mereka juga. Chen Chang'an berkata dengan enteng, "Istana surga abadi, ada banyak harta karun ajaib, dan semua peluang ada di sana. Jika kau bisa mendapatkan kesempatan itu, kau pantas mendapatkannya. Kursi ini tidak akan merampokmu, juga tidak akan membunuhmu. Kursi ini tidak menghalangimu untuk memasuki istana surgawi abadi, tetapi jika seseorang berani mengganggu kursi ini tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan." Kata-kata tenang itu dipenuhi dengan niat membunuh. Itu membuat semua orang yang hadir merasa dingin dan gemetar, dan pada saat yang sama menghela napas lega. Dengan cara ini, Chen Chang'an tidak akan menempati seluruh istana abadi sendirian. Dia memakan dagingnya, tetapi meninggalkan mereka seteguk sup. Setelah berbicara, Chen Chang'an menarik kembali pandangannya dan terus memimpin Amiao menuju kedalaman istana surgawi abadi. Bab 1109, Menaklukkan ciptaan langit dan bumi, Amiao menerobos dewa leluhur.
Meskipun Chen Chang'an menggunakan keterampilan sistem semua makhluk hidup untuk melahap semua roh leluhur di dunia ini, memadatkan ratusan juta pil dewa. Namun segera, dari kedalaman istana surgawi abadi, lebih banyak roh leluhur menyembur keluar. Energi roh leluhur ini sangat agung dan kaya, hampir berubah menjadi kabut air. Baik itu untuk Amiao atau biksu lainnya, itu adalah suplemen yang hebat. Setiap biksu, mereka menyerap roh leluhur tempat ini, dan kultivasi mereka meningkat setiap saat, mendapat banyak manfaat. Dan sekarang, di istana surgawi abadi di depan, embusan angin tiba-tiba bertiup. Energi roh leluhur tampaknya melahirkan kebijaksanaan spiritual, dan segera berevolusi menjadi hantu binatang dewa. Atau unicorn, atau naga sungguhan, atau burung phoenix, atau rakus. Masing-masing hantu binatang dewa ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan menyerang Chen Chang'an dan Amiao di depan. Untuk ini, Chen Chang'an tidak menganggap hantu-hantu binatang dewa ini sebagai miliknya. Meskipun setiap hantu binatang dewa sangat kuat, hampir semuanya memiliki kultivasi roh kudus tingkat akhir, atau bahkan puncak roh kudus, tetapi Chen Chang'an memusnahkan hantu-hantu binatang dewa ini yang diubah oleh sejumlah besar energi roh leluhur dengan satu telapak tangannya. Tiba-tiba, Chen Chang'an memikirkan sesuatu, dan dia tidak langsung melenyapkan hantu-hantu binatang dewa ini. Sebaliknya, meraihnya. Semua hantu binatang dewa itu ditangkap olehnya, dan mereka langsung disempurnakan menjadi energi roh leluhur yang paling murni dan menembus ke dalam tubuh Amiao. Di bawah roh leluhur yang paling murni ini, tingkat kultivasi Amiao meningkat dengan mantap, seluruh tubuhnya hangat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara, dengungan, yang nyaman, dan ekor kucing itu bergoyang dan bergoyang di belakangnya. Segera, saat tubuh lembut Amiao bergetar, aura kekuatan yang bahkan lebih mengerikan meletus dari tubuhnya. Dia benar-benar langsung menembus alam roh kudus, melangkah ke dewa leluhur, dan mencapai posisi dewa berdaulat. Amiao terkejut, matanya yang indah terbelalak. Aku benar-benar menembus dewa leluhur seperti ini. Para kultivator di belakang terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Ya Tuhan, wanita monster itu benar-benar berhasil. Petik 2. Meskipun energi roh leluhur ini murni, ia berevolusi menjadi berbagai binatang suci dan terlihat sangat ganas dan ganas. Betapa mengerikan kekuatannya, ia hanya secara langsung memurnikan roh leluhur dan menembusnya ke dalam tubuh wanita iblis itu. Aku sangat iri, ini sebanding dengan cara menantang langit. Jika orang dewasa ini mengambil tindakan, itu dapat secara langsung membantu kita melangkah ke alam legendaris para leluhur. Ya, itu hanyalah ciptaan terbaik di dunia, tak terduga. Petik 2. Petik 2. Para kultivator ini, mereka berbicara semakin banyak, dan mereka merasa semakin iri di dalam hati mereka. Dan dengan kehadiran Chen Chang'an, dia dapat menggunakan cara yang kuat dan tak tertandingi itu. Binatang-binatang suci itu berevolusi dengan energi roh leluhur, meskipun sangat menakutkan dan mengerikan, tidak menyebabkan bahaya apapun bagi mereka sama sekali. Dalam hal ini, Chen Chang'an seharusnya bersyukur. Kalau tidak, roh-roh suci yang hadir ini, menghadapi dampak mengerikan dari binatang-binatang suci ini, tidak tahu berapa banyak korban. Meskipun, mereka tidak bisa mendapatkan manfaat besar seperti Amiao, sehingga mereka dapat langsung terbang ke langit, menerobos alam leluhur, dan mencapai posisi para dewa. Namun dengan cara yang sama, di istana surgawi abadi, mereka terus menyerap energi roh leluhur di sini, sehingga kultivasi mereka telah meningkat pesat. Di depan, setelah Amiao dipromosikan menjadi penguasa ilahi bintang 1,
dia sangat puas. Ayo pergi, karena kamu telah melangkah ke alam para dewa, kamu cocok untuk menjadi penguasa istana surgawi abadi. Di sisi lain, Chen Chang'an membawa Amiao ke istana surgawi abadi. Ning Bingxian membawa para tetua kerajaan ilahi Netherworld dan berjalan di sekitar istana surgawi abadi, dan akhirnya menemukan pintu masuk. Wajah Ning Bingxian sangat gembira, itu pintu masuk ke istana surgawi abadi, ayo pergi, ayo masuk. Bab 1110, Kuil Abadi yang Sesungguhnya, Kuil yang Bobrok. Di Istana Abadi, Chen Chang'an melanjutkan perjalanan dengan Amiao. Dalam perjalanan, saya bahkan bertemu dengan banyak roh leluhur yang melahirkan kebijaksanaan spiritual, yang ternyata adalah monster yang menakutkan. Namun, meskipun makhluk jahat ini sangat kuat, Chen Chang'an menembak mereka sesuka hati, dan mereka dengan mudah dilenyapkan. Namun, itu tidak berpengaruh pada Chen Chang'an. Di belakang, ada roh-roh suci yang mengikuti. Dengan tembakan Chen Chang'an di depan, dia membunuh makhluk pembunuh itu. Hidup mereka juga terjamin, dan mereka tidak menghadapi terlalu banyak bahaya. Saya tidak tahu berapa lama, Chen Chang'an membawa Amiao ke bagian terdalam dari istana abadi ini. Saya melihat sebuah istana kuno, dibangun di sini dengan megah, ditutupi dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya, bersinar dengan irama misterius. Amiao sangat penasaran, katanya. Tuan, apakah itu istana surgawi abadi? Chen Chang'an menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, masuk saja dan cari tahu. Kemudian, Chen Chang'an membawa Amiao ke istana kuno ini. Begitu masuk, orang-orang merasakan kegelapan, dan mata mereka gelap total. Ketika membuka mata lagi, mereka muncul sendirian di kuil yang bobrok. Tiba-tiba muncul di kuil yang bobrok, Chen Chang'an sedikit mengernyit. Mungkinkah ini istana surgawi abadi yang sebenarnya? Dia melihat sekeliling, kuil itu bobrok dan tidak besar, dan di tengahnya berdiri patung batu yang sudah lama hancur, yang wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Selain itu, di kuil ini, ada lampu yang selalu menyala. Di luar, gelap, dan aku tidak bisa melihat jari-jariku. Tampaknya dalam kegelapan itu, ada bahaya yang tidak diketahui tersembunyi, dan yang aneh dan misterius terungkap di mana-mana. Chen Chang'an tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba diteleportasi ke tempat ini, dan dia tidak tahu kemana Amiao diteleportasi. Dia hendak pergi untuk mencari Amiao. Tetapi pada saat ini, di luar kuil yang bobrok, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi, dan hujan turun deras. Di kejauhan, dua sosok muncul, menuju kuil yang hancur ini. Ada kuil di depan kita, mari kita pergi berteduh dari hujan. Itu sepertinya suara ibu, dan suaranya sangat menyenangkan. Anak perempuan itu, yang dipegang oleh tangan ibunya, mengangguk patuh. Segera, ibu dan anak perempuan itu sampai di luar kuil yang hancur. Mereka bertemu Chen Chang'an, dan Chen Chang'an juga memperhatikan ibu dan anak perempuan itu. Ibu ini, dia tidak terlalu tua, dia terlihat seperti baru berusia 30-an dan mengenakan pakaian biasa, tetapi dia samar-samar dapat melihat sosoknya yang montok dan bergerak, yang cantik dan mengharukan. Terutama pakaian yang dikenakannya, yang basah oleh hujan dan kabur, menunjukkan montok dan menariknya dengan lebih sempurna, dengan kecantikan yang menggoda. Putrinya adalah seorang loli kecil, tetapi dia baru berusia 5 atau 6 tahun. Dia juga mengenakan pakaian biasa, memiliki mata yang jernih, dan sangat imut. Ibu dan anak itu bertemu dengan Chen Chang'an. Wanita cantik itu membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang menyenangkan, "Anak muda ini, di luar sedang hujan deras,
kita tidak dapat menemukan tempat untuk berteduh dari hujan, bisakah kita masuk sekarang untuk berteduh dari hujan? Loli kecil itu berperilaku sangat baik, dia mengedipkan matanya yang cerdas dan menatap Chen Chang'an. Kakak, apakah tidak apa-apa? Pada saat ini, di kuil, di lentera yang selalu terang, api ilahi sedang berdetak, tiba-tiba besar dan kecil, dan tampaknya akan padam kapan saja. Gemuruh. Tiba-tiba, badai petir menembus langit malam yang gelap, menerangi kuil dengan pucat. Chen Chang'an menatap ibu dan anak itu, tiba-tiba sebuah senyuman muncul di wajahnya, dan dia mengangguk. Kuil ini bukan milikku, Kal. Kalian tidak perlu persetujuanku untuk memasuki tempat berteduh dari hujan. Wanita yang sederhana dan cantik itu ragu-ragu dan tidak masuk. Tuan muda sebenarnya ada di kuil ini dan merupakan pemilik kuil. Jika kita ingin memasuki kuil untuk menghindari hujan, yang terbaik adalah mendapatkan persetujuan Tuan. Chen Chang'an melirik wanita yang sederhana dan cantik itu dan mengangguk. Baiklah, kalian masuklah. Mendengar jawaban Chen Chang'an, wanita yang sederhana dan cantik itu menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. Dia menarik loli kecil itu dan mengucapkan terima kasih kepada Chen Chang'an sebelum memasuki kuil. Namun, pada saat wanita cantik yang sederhana dan loli kecil itu memasuki kuil, angin mendung tiba-tiba bertiup. Cahaya yang terus meningkat yang awalnya adalah api ilahi tiba-tiba padam pada saat ini. Di dalam kuil, tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Segera setelah itu, dalam kegelapan, terdengar suara panik dan tak berdaya dari Little Loli. Ibu, ibu, di mana ibu? Ibu, di mana ibu? Cahaya ilahi berkedip-kedip. Cahaya yang sangat terang yang telah padam tiba-tiba menyala lagi. Wanita sederhana dan cantik di samping Little Loli telah menghilang, tetapi berada di tangan Chen Chang'an. Tetapi ada kepala manusia yang sangat busuk dan berbau busuk. Dan kepala ini, jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat mengenali bahwa itu adalah wanita sederhana dan cantik yang memasuki kuil untuk berlindung dari hujan. Chen Chang'an memainkan kepala itu dan menatap loli kecil itu dengan sedikit keceriaan di wajahnya. Aku tidak menyangka ada hantu di istana surgawi abadi, sungguh mengejutkan. Loli kecil itu tercengang, menatap kepala yang busuk dan bau di tangan Chen Chang'an. Tiba-tiba, senyum aneh muncul di wajah loli kecil itu, dan daging serta darahnya menghilang, hanya menyisakan kerangka lolita yang seputih salju dan menyedihkan. Alien, kau sedang mencari kematian. Chen Chang'an tersenyum, apakah kau sedang mencari kematian? Saat berikutnya, jari telunjuk kanan Chen Chang'an terbakar oleh api. Dengan jentikan jari, api suci ini tiba-tiba menyerbu ke arah loli kecil. Loli kecil sama sekali tidak bisa menghindari api suci ini. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya terbungkus api suci, terbakar dengan dahsyat, dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, dalam kegelapan tak berujung di luar, terdengar suara lolongan hantu dan serigala yang tak terhitung jumlahnya, sungguh menakutkan. Ada juga banyak sekali hantu yang berjalan dan berlari di luar kuil, membuat berbagai kutukan dan raungan, seolah-olah ada teror besar yang mencoba memasuki kuil. Namun, Chen Chang'an tidak takut dan mendengus dingin. Mencari kematian? Beraninya kau berpura-pura menjadi hantu di depan kursi ini. Dia melangkah keluar dari kuil dan memasuki kegelapan yang tak berujung. Segera, kuil itu ditelan oleh kegelapan.